Saya tahu itu apa pendidikan jasmani, di mana tubuh kita itu harus bergerak. Di rumah, saya itu selalu aktif bergerak, seperti beres-beres, menyapu halaman, dan lain sebagainya. Saya juga suka berolahraga, tapi yang ringan-ringan aja dan di sekitaran rumah. Sampai akhirnya perbedaan persamaan pendidikan jasmani dan olahraga. Hah? Apa bedanya ya? Eits, jangan bingung dulu. Sini bakal aku jelasin. Sebelumnya, perkenalkan saya Fasya Adila Fauziah. Di sini, saya berasal dari Prodi PGSD dengan NIM 860031416. Di sini saya akan memenuhi tugas dari pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani ialah suatu proses belajar seseorang yang dilakukan secara sadar untuk bergerak, di mana memanfaatkan aktivitas fisik. Menurut KBBI, olahraga ialah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, yang melibatkan fisik, keterampilan dari individu atau tim yang dilakukan untuk hiburan. Olahraga juga ialah aktivitas fisik yang disengaja dan direncanakan, mulai dari arah, tujuan, waktu, dan lokasinya. Masih pada bingung kan? Aku bakal kasih contoh. Contoh dari penjas itu, semisal ingat nggak kalau kita masih kecil kita selalu main permainan, entah itu main lompat tali, ucing-ucingan, atau dan permainan lain sebagainya. Secara tidak sadar, tubuh kita itu selalu bergerak aktif, kita selalu berlarian ke sana kemari, dan itu pun sudah termasuk ke dalam aktivitas fisik. Ada lagi satu contoh, kalau seperti di lingkungan rumah, kita selalu ngepel, menyapu, mencuci piring, itu pun sudah termasuk ke dalam kegiatan aktivitas fisik di mana tubuh kita bergerak. Contoh dari olahraga, kita sudah jelaskan ya tadi bahwa kegiatan olahraga itu selalu direncanakan. Contohnya itu seperti kita bermain basket, bermain bulu tangkis, ataupun seperti lari, itu sudah termasuk olahraga. Ya, sudah lihat kan ada persamaan di antara keduanya. Persamaannya yaitu di antara penjas dan olahraga itu sama-sama bergerak. Di mana bergerak itu sangat penting bagi tubuh kita. Semakin banyak kita bergerak, akan semakin bagus juga untuk tubuh kita. Dan bergerak itu sangat diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Juga akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri, meningkatkan tingkat mental, dan juga rasa disiplin. Tapi di dalam penjas dan olahraga itu ada perbedaannya loh, di mana nomor pertama, olahraga itu sifatnya hanya untuk mencapai kemenangan di dalam bidang olahraga tertentu. Dan di dalam penjas itu, kita untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, olahraga itu sifatnya sangat kompetitif, di mana ada yang menang, ada yang kalah, sama halnya seperti para peserta atlet. Dan pendidikan jasmani itu sifatnya non-kompetitif, di mana tidak ada persaingan di antara manapun, semuanya sama. Yang ketiga, olahraga itu tidak harus dipelajari di sekolah. Belajarnya itu bisa di luar rumah, seperti klub karate atau klub silat. Ada beberapa di antara mereka yang mengadakan di luar sekolah. Lalu pendidikan jasmani itu selalu ada di SD, SMP, SMA. Kita semua pernah mempelajari ini semua. Lalu yang keempat, olahraga itu selalu menseleksi ulang para pesertanya. Tujuannya itu untuk mencari yang lebih profesional, untuk meningkatkan prestasi. Sedangkan pendidikan jasmani itu tidak harus menseleksi orang, siapa saja boleh ikut. Tujuannya itu hanya untuk meningkatkan kebugaran tubuh, fisik, mental, dan emosional. Kelima, olahraga itu bisa jadi pilihan seseorang, bisa melakukannya di waktu luang. Sedangkan pendidikan jasmani itu semua orang harus melakukannya. Di dalam pembahasan yang sudah kita bahas, bahwasannya kita dapat menarik kesimpulan. Ternyata olahraga itu tujuannya untuk mencapai prestasi, cita-cita, di mana hanya orang terpilih yang bisa melakukannya. Sedangkan pendidikan jasmani itu tujuannya untuk membugarkan tubuh, di mana semua orang harus melakukannya. Akan tetapi pendidikan jasmani dan olahraga itu sama-sama bergerak, di mana keduanya untuk membangun tubuh kita agar lebih sehat.
Gimana? Sudah paham kan? Ternyata itu perbedaan dan persamaan di antara pendidikan jasmani dan olahraga. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.